Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya Ustaz Sofiuddin menyampaikan bahasan selanjutnya terkait dengan satu materi, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Materi ini tentu saja diperuntukkan khususnya oleh anak-anak siswa dalam kerangka belajar BDR, belajar dari rumah. Dan tentu saja insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kepada yang lain yang membutuhkan pembahasan materi tentang iman kepada hari akhir atau kiamat. Ya, kita mulai saja pembahasan kita, yaitu mulai dari pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Ini pengertiannya. Jadi intinya, karena sifatnya iman, tentu saja mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia pada satu saat nanti akan mengalami kehancuran sehancur-hancurnya, dan sekaligus juga mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal dan abadi. Kemudian sesungguhnya hari akhir itu atau kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yakni berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk, ya, termasuk berakhirnya manusia masing-masing sesuai dengan usianya. Karena setiap manusia akan berakhir dengan usianya, sesuai dengan yang Allah tentukan berapa usia kita masing-masing. Karena ayat Quran lain mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ataupun juga ayat yang lainnya. Kemudian ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar, ya, ini musnahnya alam semesta beserta segala isinya secara serempak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara total. Jadi berakhirnya dan musnahnya semua alam semesta ini dengan segala isinya secara serempak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara total. Jadi kalau sekarang ada kita menyaksikan sebuah film misalnya, ceritanya sih katanya film kiamat, tapi ternyata ada di antara yang diperankannya itu ya tidak mati semuanya. Jadi pemeran utamanya tetap kelihatannya masih hidup. Berarti itu bukan hari kiamat, bukan hari kiamat yang kubro maksudnya, tapi kiamatnya masih kiamat kecil, artinya belum seluruhnya, masih bagian masing-masing saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tanda-tandanya hari kiamat kubro itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecilnya adalah ilmu agama dianggap sudah tidak penting. Jadi kalau suatu ketika agama ditiadakan di sekolah misalnya, agama dianggap tidak perlu, sehingga pelajaran agama tidak diajarkan, baik di sekolah, di mana saja, termasuk di rumah. Yang penting hidup bahagia di dunia tanpa agama misalnya, seperti orang-orang ateis. Nah, ini sudah menggambarkan kiamat kubro semakin dekat. Nah, kemudian merajalainya perzinaan
minuman keras di mana-mana, termasuk juga pembunuhan yang semakin muncul dalam kehidupan manusia ini. Kemudian fitnah muncul di mana-mana, fitnah, tuduhan-tuduhan ataupun bahaya-bahaya yang dilakukan oleh manusia. Jadi banyak kejahatan-kejahatan. Kemudian lahirnya Dajjal. Dajjal ini satu sosok yang digambarkan sebagai tukang berdusta. Nah, suatu ketika ada yang namanya Dajjal. Walaupun sekarang juga Dajjal-Dajjal kecil sudah mulai muncul. Dan suatu ketika ada Dajjal di akhir zaman itu yang punya sikap sebagai pendusta. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, sekarang juga sebetulnya sudah banyak perempuan dibanding laki-laki perbandingannya. Hanya perbandingannya belum sampai 50:1. Nah, nanti itu menurut beberapa riwayat, maka perempuan itu saking banyaknya sehingga perbandingannya 50:1. Nah, tinggal kita lihat saja nanti ya. Kita kayaknya tidak kesampaian umur kita ya, karena nampaknya belum sampai 50:1 ini. Gak tahu di generasi keberapa dari kita. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat besar itu dari kiamat kubro ini adalah matahari terbit dari barat. Nah, ini sudah sangat mendekat dan sebentar lagi akan kiamat. Itu ketika matahari terbit dari barat. Biasanya kan kita sehari-hari lihat matahari itu dari timur. Nah, nanti kalau sudah ada tanda-tanda besar, maka bukan muncul dari timur tapi dari barat. Kemudian lenyapnya Al-Quran. Jadi Al-Quran suatu ketika tidak lagi ada. Walaupun ada hanya kertasnya saja, nilainya tidak ada, isinya tidak ada, tidak dilakukan oleh manusia. Jadi Al-Qurannya menjadi lenyap. Itu sudah menunjukkan kiamat kubro. Kalau sekarang alhamdulillah dari mulai kertas di dunia maya sampai pelaksanaannya masih kita lakukan, dan alhamdulillah kita upayakan sampai akhir hayat kita Al-Quran tetap ada, Al-Quran tetap jaga. Makanya kita di sekolah belajar PAI, belajar agama yang diajarkan melalui mungkin baca Quran, melalui hafalan Quran, melalui ibadah fikih, akidah, akhlak dan seterusnya. Munculnya nanti Imam Mahdi pembawa petunjuk. Jadi juga ada nanti yang melawan Dajjal, itu ada Imam Mahdi. Artinya ada sosok yang memberikan petunjuk, yang menyelamatkan. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, nanti ada kaum perusak. Di sana ada satu sosok yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian nanti itu akhirnya ada kenyataan rusaknya Ka'bah. Nah, sekarang Ka'bah alhamdulillah masih ada, masih bertengger ataupun masih kita saksikan, terutama yang sudah ibadah haji bisa menyaksikan ke sana. Walaupun melalui media massa juga kita bisa saksikan. Walaupun untuk tahun 2020 ini Ka'bah tidak bisa dikunjungi oleh umum secara keseluruhan negara-negara yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terkait dengan wabah COVID-19, sehingga hanya sedikit yang bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tapi insya Allah suatu saat akan segera berakhir ini COVID-19 ini, dan insya Allah kaum muslimin dari berbagai belahan dunia akan melaksanakan ibadah haji lagi. Jangan sampai nanti Ka'bah menjadi hancur dan rusak, dan itu sudah menunjukkan kiamat kubro. Nah, kemudian yang berikutnya bisa kita lihat gambaran hidup perjalanan manusia hingga hari akhirat, hingga hari kiamat. Jadi digambarkan di sini mulai kita di alam ruh kita dulu sebelum masuk ke ibu kita. Kemudian masuk ke alam rahim ibu kita. Kemudian sekian bulan, rata-rata 9 bulanan, kemudian lahir ke alam dunia. Dan sekarang inilah kita di alam dunia ini. Nah, sekian tahun, mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada 70 tahun, 80 tahun, bahkan yang lebih 90. Nah, akhirnya sekian tahun Allah berikan kesempatan di dunia ini untuk
beramal, maka masuklah ke alam barzah yang namanya alam kubur. Di sanalah kita masa transisi menjelang kita ketemu dengan hari berbangkit, hari kiamat, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian oleh Allah nanti dihisab, diperhitungkan, setelahnya dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Kemudian masuklah kepada hari pembalasan. Dibalaslah manusia sesuai dengan perhitungan amalan-amalannya. Ada yang masuk surga, ada yang harus masuk neraka. Ataupun yang masuk surga harus dihukum dulu di neraka. Di sinilah Al-Quran banyak mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berat amal kebaikannya akan Allah sediakan surganya dengan segala kepuasannya. Tapi yang ringan timbangannya maka masuk neraka. Tapi seorang muslim punya peluang masuk surga karena akhir hidupnya dia akhiri dengan akidah yang benar, akidah yang bersumberkan kepada la ilaha illallah. Dalam kaitan dengan surga neraka ini, surat Al-Qari'ah misalnya mengingatkan kepada kita, fama ya'mal mithqala dzarratin, bukan itu ya. Surat Al-Qari'ah yang dimaksud adalah fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di sinilah surat Al-Qari'ah mengingatkan jangan sampai kita ringan timbangan kebaikannya. Harusnya kita berat timbangan kita, kebaikan kita, sehingga mengarahkan dan memasukkan kita memasuki surganya Allah SWT. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang terkait dengan hari kiamat ini yang menggambarkan akan terjadinya hari kiamat antara lain adalah bisa dilihat dan bisa diperhatikan surah Al-Hajj ayat 7, kemudian surat Thaha ayat 16, surat Al-Mu'minun ayat 16. Kita lihat bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian surat Thaha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Kemudian ayat berikutnya diantaranya surah Al-Mu'minun ayat 16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat. Nah, ini dari sekian ayat-ayat tentang hari kiamat. Tentu saja banyak ayat-ayat yang lain yang terkait dengan kiamat itu, termasuk juga dasar dari nas hadis ya, itu banyak sekali. Dan memang tidak disebutkan kapan terjadinya, hanya ciri-cirinya saja. Nah, kemudian dapat kita perkuat kenyataan hari kiamat itu nanti melalui teori-teori ilmu alam, ilmu sains. Misalnya ilmu geologi mengatakan suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun akan menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar makin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Itu teori ilmu geologi. Kemudian ilmu astronomi, ilmu perbintangan, terjadinya benturan yang maha dahsyat antar matahari dan bumi serta planet lainnya. Maka hancurlah bumi itu ya karena terjadinya benturan-benturan itu. Kemudian teori ilmu fisika mengatakan waktu menyala matahari itu memang terbatas. Jadi tidak ada yang selamanya bisa menyala. Seperti yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya gas, yang namanya minyak, tanah, itu ada batas kemampuan untuk menyalakan sesuatu. Maka matahari pun terbatas. Ini mengingatkan kita semuanya semakin kuat bahwa suatu ketika nanti akan datang hari kehancuran, hari kiamat. Kemudian istilah lain yang terjadi dalam rangka mengingatkan istilah saja, setelah hari akhir itu ada yang namanya yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Ada yaumul hasyar, yaitu hari perkumpulan. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan.
dihitung amalan-amalan kita, mana yang banyaknya, apakah kebaikannya atau keburukannya. Itu akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian yaumul jaza, itu yaitu hari pembalasan. Kemudian pembalasan ini tentu saja akan memasuki di antara dua yang Allah sediakan, ada surganya, ada neraka. Tentu saja bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang oleh Allah dijanjikan surga, maka Allah berikan surga. Kemudian yang diancam neraka dengan segala kejahatan di dunianya, maka Allah melalui malaikat akan masukkan manusia ke neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai pembelajar agama, maka semakin meyakinkan kita untuk semakin banyak amal soleh agar kita bisa masuki surganya dan menjauhi nerakanya. Na'udzubillah. Insyaallah dengan segala upaya kita akan berusaha untuk itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan, ada yang disebut dengan mawas diri, itu sebetulnya sebagai bentuk dari refleksi iman kita sebetulnya. Jadi sudah menggambarkan iman kita itu dengan adanya mawas diri itu. Nah, beriman kepada hari akhir atau kiamat menjadikan kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan ada kehidupan setelah kematian. Bersikap mawas diri dengan selalu mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik dan mengekang hawa nafsu adalah refleksi dari iman kepada adanya hari kiamat atau hari akhirat. Nah, inilah kita intinya hidup ini perlu mawas diri, dan itu hakikatnya sebuah refleksi dari iman kita. Sebaliknya, kalau kita sembarangan berbuat, sembarangan melakukan sesuatu asal hawa nafsu menginginkannya, tidak melihat kanan kiri apakah boleh atau tidak, apakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak, nah itu berarti keimanan kita sedang dihadapkan dengan sebuah bahaya, kekhawatiran jauh dari yang seharusnya. Ya, ini ada beberapa perilaku kita yang menggambarkan ataupun yang mencerminkan iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah selalu menjaga keimanannya. Jadi keimanan kita dijaga sampai akhirat kita, jangan sampai lepas iman kita. Makanya kita diupayakan senantiasa sering mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau akhirnya kita mengucapkan la ilaha illallah sampai napas kita terakhir, maka Allah janjikan dengan surganya. Jadi man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kemudian berusaha terus meningkatkan ketakwaannya. Dia terus berusaha melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga dia semakin melihat mana yang seharusnya dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian berkata baik atau diam bila tidak ada gunanya. Jadi dalam hadis sebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, kalau berkata dia akan memilih kata yang baik. Kalau kira-kira tidak baik, tidak gunanya, lebih baik diam saja. Kemudian berbaik kepada tangga, itu masih lanjutan dari hadis itu. Kemudian memuliakan tamu. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sebelumnya ada falyukrim jarahu. Kemudian tidak senang dengan minuman keras dan tidak duduk menemani orang yang sedang minum semacam minuman keras dan sejenisnya. Nah, itu jadi dia tidak senang dan tidak senang gaul dengan orang-orang yang suka melakukan seperti itu. Jadi tidak hanya tidak senang, tapi juga tidak bergaul dengan orang-orang yang semacam itu. Karena kalau gaul nanti lambat laun khawatir akan terpengaruh dengan perilaku minuman keras itu. Kemudian menyambung silaturahim. Jadi sambungkan ikatan persaudaraan, terutama ikatan persaudaraan sama kaum muslimin. Oleh karena itu, perilaku-perilaku ini perlu kita laksanakan dalam kehidupan untuk menggambarkan dan mencerminkan keimanan kita kepada hari akhir. Ya, hikmahnya untuk kita selanjutnya apa? Dengan iman kepada hari akhir ini atau hari kiamat ini, yang pertama terdorong untuk senantiasa beramal soleh. Jadi insya Allah dengan iman ini akan mendorong kita terus beramal soleh.
kemudian ada harapan dapat memperoleh keadilan yang hakiki akan menjadi kenyataan. Jadi kalau di dunia kita tidak dapat memperoleh keadilan karena keadilan kita susah didapatkan karena banyak orang yang terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh jabatan, terpengaruh oleh siapa yang banyak uang sebagainya, maka kita insya Allah dengan iman pada akhir ini punya harapan nanti Allah akan berikan keadilan karena Allah itu maha adil, tidak akan salah pilih di dalam menentukan siapa yang layak dihukum dan siapa yang layak diberikan kebebasan dengan perbuatannya itu. Artinya dia layak masuk surga dan seterusnya. Kemudian hidup menjadi lebih optimis, punya harapan-harapan ke depan. Dari mulai harapan di dunia, apalagi sampai urusan akhirat nanti yang Allah akan tentukan berbagai halnya. Kemudian yang berikutnya dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Pastinya karena dia akan memperhitungkan nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ini jangan-jangan perlakuan ini ataupun kegiatan ini tidak sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, maka dia akan hati-hati dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Kemudian sebuah renungan buat kita sekarang, terutama sebagai siswa, sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, termasuk semua kita siapapun, sudahkah kita meyakini akan datang hari kiamat? Tanya aja diri sendiri masing-masing. Nah, kalau jawabannya sudah, kenapakah amal-amal kita masih jauh dari amal soleh? Bahkan terus beramal salah. Nah, tinggal kita introspeksi. Kemudian kalau jawabannya belum misalnya, mari kita perbaharui keimanan kita agar menjadi orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya dan akhirnya kita bisa beramal soleh. Nah, itu perlu kita renungkan. Tentu saja perlu lebih dalam lagi merenunginya sesuai dengan kesempatan waktu kita. Ya, kemudian sekarang sedikit evaluasi untuk kita, terutama siswa pembelajar, siswa yang aktif dan baik. Ada contoh soal nih untuk kita ya, untuk mengingatkan kita. Yang pertama, kiamat kecil disebut apa nih? Pilihannya akbar, kubro, sugro, atau qasir. Jawabannya adalah C ya. Nah, coba lihat saja jawabannya. Jawabnya C. Ya, itu betul. Kalau yang menjawabnya C berarti betul. Kemudian yang kedua, contoh yang lain, salah satu fase pada hari kiamat adalah yaumul ba'ts. Yang berarti, nah ini jawabannya ada 5 pilihannya. Hari kebangkitan, B hari pembalasan, C hari perhitungan, E hari perkumpulan, D hari penimbangan. Jawabannya kira-kira, maka jawabannya adalah hari kebangkitan. Coba lihat jawabannya betul. Ya, jawabannya adalah A, betul. Jadi yang menjawabnya A berarti benar, betul ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, penghuni surga disebut. Nah, ini penghuni surga. Kira-kira apa nih? A ashabun nar, B ashabul jannah, C ashabun naim, C ashabul bait, E as-suhaibun nar. Nah, kalau lihat dari surganya kan jannah ya. Tinggal cari ashabnya. Jadi ashabul jannah. Jadi pilihannya adalah B ya. Ya, jadi yang jawab B adalah betul. 100 ya kalau jawaban satunya C, duanya A, tiganya B. Nah, silakan kita mencoba mempelajari hal yang seperti itu, baik melalui soal pilihan ganda ataupun pilihan soal yang lain termasuk esai atau hal-hal lain yang berkaitan dengan iman kepada hari akhirat atau kiamat ini. Nah, itu saja untuk materi iman kepada hari akhir atau kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam rangka pembelajaran BDR ya, belajar di rumah. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.